Oh, kalau misalnya mau dikebumikan itu persiapan di liang kuburnya yang perlu dipersiapkan biasanya apa aja ya? Awal pengeduaan itu setelah kita menentukan tempat di mana. Itu siapa biasanya yang milih? Kalau zaman dulu memang kuburan itu keluarga yang bisa milih dengan memanggil pembantu seorang sehu atau ahli feng Feng shui. Shui. Oh. Nah, kalau sekarang karena tempatnya itu sudah ditentukan, nah maka sarana-sarana ini sudah disediakan sama pengelola. Kalau dulu memang semasa saya jadi pembantu itu setiap mau penguburan harus satu areng, kedua batu bata, ketiga tanah kapur atau kapur yang masih sudah halus dan uang logam. Nah, apa kok tujuannya kok harus ini? Karena satu arang, batu arang itu kalau ditaruh di sebuah liang lahat di bawah sendiri tidak akan busuk walaupun ribuan tahun. Nah, demikian juga bata. Bata juga tidak akan berubah bentuk walaupun ada ribuan tahun. Nyatanya situs-situs yang ada di tanah Jawa ini ada batu bata, arang itu pasti masih utuh. Uang logam. Nah, uang logam ini sebetulnya menunjukkan seandainya mereka itu dipindah atau apapun atau mau diangkat kerangka bisa melihat dengan di bawah peti. Uang logam itu adalah dibaca tahunnya. Oh, zaman tahun uang logam ini mereka itu menggali tanah di sini. Nah, kemudian tanah kapur. Tanah kapur demikian juga kan tidak mesti dalam suatu kebun atau apapun kadang-kadang ada sarang semut ataupun sarang hewan lainnya, kalajengking atau apapun. Nah, itu diberi tanah itu supaya dia itu pergi dan tidak menimbulkan suatu korban. Terus kalau koin itu dulu banyak yang cari tuh benggol yang zaman tahun abad 19 tahun 18 berapa atau pakai koin yang lama-lama itu Nah, berarti salah betul. kaprah juga ya? Sebetulnya itu salah kaprah. Pengalaman kita di lapangan kalau sudah menggali itu dan melihat tahun itu kita tuh sebagai alat bandingan. Oh, ini tahun ini meninggalnya, kira-kira tahun ini, perkiraan tahun itu di tenarnya uang logam. Kalau sekarang ngubur ya uang logam yang berlaku sekarang, jangan uang logam yang sudah tidak laku. Nah, ini sebagai patokan kalau semisalnya tidak bisa bongpai ataupun apa dan kuburan itu masih gundukan tanah, masih bisa terlacak oleh ahli warisnya. Demikian juga arang sama batu bata. Kalau sudah sampai ke arang dan batu bata itu berarti sudah habis. Sudah, karena arang dan batu bata itu ada di bawah peti. Jadi tidak mungkin tulang ataupun apapun itu masuk di dalamnya ini kan tidak mungkin karena arang itu berada di bawah sendiri dan tidak busuk untuk ribuan tahun. Terima kasih. Untuk batanya pakai berapa buah bata? Biasanya 6. Kalau untuk siupan itu 4 karena peti kembang cengkeh biasanya awalasnya sempit. Tapi kalau peti sekarang itu kan lebar. Lebar-lebar. Jadi harus pakai tiga bata. Diganjel di alasnya ya? Ganjel alasnya supaya tidak ambles, tidak ganjel alasnya pun bata itu harus benar-benar presisi. Jadi
level. Seperti tidak miring ataupun miring ke kemanapun, dia itu harus anunya seperti diletakkan di atas meja yang presisi. Terus posisi kuburan Tionghoa kalau yang lama-lama kok bentuknya arahnya tidak beraturan itu kenapa ya? Ada yang menghadap ke utara, terus ada yang geser ke kiri, ada yang ke Itu kanan. disesuaikan dengan satu perhitungan yang namanya 24 kebajikan. Nah, kebajikan itu karena kebajikan itu disimbolkan gunung-gunung, maka dia menyesuaikan dengan apa yang kurang dengan kebajikannya. Kebajikan apa yang tidak diperbuat oleh almarhum sesuai dengan catatan ataupun tindakannya. Makanya itu harus dihadapkan suatu gunung yang namanya Ji Siho. 24 kebajikan itu disimbolkan ke 24 mata angin. Oh. Nah, itu yang menjadikan semua kayaknya tidak beraturan. Lepas itu melepas tokwi, Oh, mengganti tokwi. dengan yang baru. Oh. Jadi tokwi kuwi dari merah kembali nganuke putih utawa dari putih ke merah. Oh. Nah, lepas itu dibarengi dengan ngebutke sandangan. Setelah kita salin pakaiannya bekas kita itu dikebutke Di depan awu, di depan kobong-kobongan kuburan atau di kremasi ya, gitu. nek kremasi yo lebih dekat lebih bagus pokoknya. Ngebutke pakaian itu maksudnya kita sudah melepas bener. Terus Kanggo seorang ibu biasanya nek dulu ya sakleke 3 tahun plus 49 hari. Soalnya 49 hari kuwi kita membayar banyune susu saka mamah. Banyu susu saka mamah kuwi diajeni, dihargai 49 hari kita pakai putih. Ini zaman kuno. Tapi untuk sekarang kuwi bisa diringkas sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya, wah anuke kok meh mantu putu, meh mantu ponaan, anune lah, itu bisa diringkas dalam 18 bulan. Oh. Ora 3 tahun saklek, tapi 18 bulan. Juga berdasarkan urutan tae. Urutan tae kuwi pangkat pertama bujangan. Lah ini dihargai 18 bulan. Oh. Tapi kalau pangkat kedua kuwi punya Pasangan? iron, Oh. punya iron wis dilamar ya toh. Oh, lamar, Itu belum resmi. Pangkat kedua. Itu pangkat kedua berarti 20 bulan. Nek genep kabeh ya. Pangkat ketiga duwe anak, duwe bayi loh, begitu oek itu sudah pangkat ketiga. Pangkat ketiga itu dihargai 22 bulan. Oh. Nah, nanti pangkat 4 kuwi duwe mantu, wis mantu anak. Gitu. Wis mantu anak, Mantu manune- putu. Mantu putu Oh. berarti anake dhewe loh. Iya. Berarti anake dhewe itu pangkat keempat. Oh iya ya. Ya, pangkat keempat itu dihargai 24 bulan. 2 tahun persis. Oh. Terus selanjutnya untuk 5 dhewe wis mantu putu. Wis mantu anak kuwi wis duwe sisian meneh to. Iya. Sudah ambil anu wis ana nilaine pangkat dhewe, pangkat kelima. Berarti wis gotek. Oh. Itu berapa bulan? Kuwi 26 bulan. Berarti kayak mamah itu 26 harusnya. Kudune Sudah 20, ya, sampai buyut. 26. Kuwi nek saklek, secara saklek Oh, gitu. iya. Tapi bisa diringkas karena potongan umur. Karena potongan umur itu sekarang diringkas jadi semuanya 49 hari kabeh. Soalnya kebanyakan
dhewe sudah tidak bisa melakukan tradisi. Sedangkan nganu wae duwe meja sembayangan wae kan ora nang omah kuwi, ya toh. Iya. Jadi sebane ngedia kabeh anune instan. Hmm. Tapi untuk mengenang anune kuwi ya 49 hari iki. Jadi semua dianuke nanggone 49 hari utawa 1 tahun kalau keluarga inti. Selama 49 hari itu nggak boleh ngapain? Lah 49 hari itu terutama satu sing bersifat mewah. Sing bersifat mewah itu sing kedelok karo wong umum ya toh. Misale dhewe ngadiri kondangan, Pesta. ya toh, pesta, lunga mall, bahkan zaman dulu dengarkan radio ora entuk. Oh. Ngurepe TV, no, radio ndak boleh. Radio wis ora entuk anune. Iya. Dadi tahan ke lah 49 hari anune. Iya. Jadi rasa duka itu kelangan kuwi bener-bener dirasake nganggo laku. Zaman biyen ora entuk kramas, ora entuk adus, ngetoki kuku. 7 hari. Selama 49 hari. Selama 49 itu tidak boleh resik-resik keramas. Bayangke kowe nek zaman biyen rambute kaya ngono kae ora keramas 49 dina luar biasa kuwi. Ambune ra karo-karuan. Nek sekarang sudah boleh ya? Ya boleh ya sebetulnya ya. Duka cita kuwi kok dianuke kok dalam sakmono. Karena kepiye? Jasane mereka itu mengadakan dhewe gitu meteng nang jero kandungane wong tuwa kuwi kita itu lebih dari 1 tahun. Kalau internasional kan oeke bayi. Iya. Tapi kalau nek tradisi Tionghoa ketemune winih bapa biung gitu, temune wis sudah dihitung. Ya itu paling tidak karena 9 bulan kan dianggap 1 tahun. Dianggap 1 tahun. Ya itu mesti plus 1 itu sebab itu. Layat itu Layat kadang dikei apa? Nah, Benang. nek pelayat itu kan Benang merah. dikei bola merah ya. Ya, benang merah. Nah, benang merah. Nah, benang merah itu dibuang pada saat habis layat. Kayak itu cuma pertanda tok tadi. Wis bar iki aku wis ora nganggo tandha kuwi ngono lho. Kadang-kadang juga mobil kayak pita abang ya toh. Yeah. Nah, itu dibuang pada saat pemakaman kuwi. Tapi ada sing ngasih Kain. kain merah, Kayak kayak sapu sapu tangan. tangan merah. Kowe iki ngangke sebagai rasa terima kasih kambek apa pertanda nek kowe rasa melu duka cita cukup ditanggung anak putu. Kacu kuwi mangandung arti kuwi nek sing iso hokian. Apa? Kacu kuwi pengusap rasa duka. Jadi nek diusapi kacu kuwi wis rasa duka meneh kowe lho kan. Pantesan meh ninggal pacar ditinggalikan sapu tangan ya. Abu jenazah tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Itu Iya. gini. Abu jasad sama abu dupa sembayang itu lain gitu. Abu dupa sembayang ada dalam Yolo dan itu tradisi kuno itu tidak boleh keluar dari rumah walaupun rumah itu pun sudah dijual, sudah pindah tangan, abu itu tidak keluar dari situ. Kalau abu jasad setelah kremasi itu memang tidak boleh masuk ke dalam rumah, sebaiknya dititipkan dulu di krematorium tertunjuk atau langsung ke rumah abu. Abu sembayang, abu dupa sembayang itu dulu dititipkannya di rumah abu marga tertentu beserta nanti setelah selang berapa waktu beserta sinci. Jadi kalau abu dupa sembayang itu mesti berupa
Sinci. Sinci. Sama Sinci riwayat hidup dari lahir sampai mati. Kalau Abu Jasad itu lain. Nah, orang kadang-kadang kacaunya sama-sama abu. Tapi kalau abu dupa sembayang, tempatnya kan yolo. Nah, kalau yolo, tempatnya yolo itu boleh dibawa ke rumah selama dia mau memelihara abu sembayangan itu. Bukan abu jasad. Kalau abu jasad itu memang hanya dilarung atau dikubur atau dititipkan di tempat penitipan abu jasad. Sak teongcit karo wong sing urip gitu. Oh iya. Oh, ndak boleh. Nek ming mampir tok entuk. Tuh, mampir tok entuk. Jenazah wae kadang-kadang kan diliwatke mandeg ning arep omah gitu. Kalau di daerah khususnya Jogja dan Jawa Tengah kok ada kepercayaan misalnya ada yang meninggal hari Sabtu kok ngajak teman, jadi beberapa waktu kemudian ada teman atau ada tetangga atau saudaranya yang nyusul meninggal itu ada teorinya atau gimana? Sebetulnya ada di dalam budaya Tionghoa ada perhitungan tersendiri. Itu kita yang tidak bisa mendalami, terlambat mendalami. Memang ada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, ataupun bulan-bulan tertentu, jam-jam apa itu harus membawa teman, membawa sahabat atau hoping, membawa sahabat atau hoping yang mungkin dia kenal atau keluarga yang kenal. Nah, itu ada, yang benar-benar ada dalam hitungan dongsu itu membawa teman. Dan perhitungan itu mungkin terpengaruh oleh tradisi atau budaya setempat. Jadi tidak bisa mutlak kalau itu perhitungan Sabtu harus bawa teman, itu tidak mutlak. Soalnya di dongsu mungkin juga hari-hari lain bisa dalam jam-jam tertentu membawa teman. Ajarannya membawa teman. Berarti gabungan dengan kepercayaan lokal ya? Gabungan kepercayaan dengan lokasi setempat. Jadi hari Sabtu tidak ada penguburan ataupun kremasi. Iya, penguburan juga. Terus kalau di sini kalau meninggalnya hari Sabtu kok ada dikasih siswa kalau misalnya dikubur pakai lele itu apa? Lele hidup. Sebagai menganukan menurut perhitungan Tionghoa itu membawa teman. Nah, kadang-kadang dulu anunya kan teman itu bisa digantikan dengan satu hewan, karena hewan manusia dengan hewan itu juga berhubungan erat. Makanya dikasih lele atau kacoa buat pengganti. Ya, pengganti. Berarti itu bukan fungsen ya sebetulnya ya? Fungsen. Kalau fungsen kan dilepas ke sungai. Cuman kan memperhitungkan ini loh, membawa teman lah. Ini sudah ada temannya. ada Iya iya oke. Berarti selama ini salah pengertian saya. salah Tak kira fungsen. Soalnya ada yang lepas merpati, ada yang lele masuk ke liang kubur. Kalau dikremasi, lelenya ikut dikremasi. Lele ya, kalau lele biasanya masukkan peti. Peti ya? Masukkan peti, walaupun dibungkus plastik, tapi masukkan peti. Oh iya. Jadi mereka sudah, ini loh, genepi, maksudnya menggenapi. Oh iya. Menggenapi, memberi teman kepada almarhum. Oke, iya.